Ini siaran percobaan lah ini. Siap pagi, siap. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut gabung ya. Kita kepingin silaturahmi dengan semuanya, dengan rekan-rekan teater pelajar, teater umum, teater kampus, siapapun juga yang selama ini nguri-uri menghidupi dunia teater kita. Kita berdua pengen silaturahmi dan mumpung waktunya baik dan masih memungkinkan kita berjumpa. Ya. Ya langsung aja. Oke. Udah jam 5 ya. Selamat sore teman-teman, perkenalkan dulu. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Cornelinos. Lalu di samping saya yang mempunyai akun Instagram ini Bapak Asad Niko. Saya manggilnya Bapak. Peran pengganti. Oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dan bersilaturahmi bersama teman-teman teater dimanapun kalian berada dan apapun teaternya ya. Ya. Tidak mengenal genre, tidak mengenal kemasan atau gaya dan sebagainya. Semua ya. Tapi nanti kalau koneksinya buffering, komen ya, sembari ngecek koneksi juga ya. Oke. Aduh, Budi. Oke. Apa kabar semuanya? Saya kira masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap sehat, tetap di rumah. Amin ya. Stay safe. Mas Alfi, halo Mas Alfi. Ini Pak Asa selama di rumah saja selama corona ini ngapain aja ini? Empot-empotan bekah-bekuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sebelum kesana ini kan kupatan ini, kupatan. Mungkin kita ngomong selamat Idul Fitri dulu ya ke semua teman-teman muslimin muslimat dimanapun teman-teman berada. Kita berdua pengen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, barangkali ini kesempatan yang baik karena biasanya kalau Idul Fitri kupatan itu kan kita nyambangi saudara, teman kan ya, ke rumah-rumah gitu. Mampir. Dan kalau kita biasanya liburan lebaran entah kemana ngilang gitu ya. Tapi pasti tidak dijumpai di rumah. Iya, di tengah pandemi ini kita di rumah tapi sekaligus juga berjumpa dengan kawan-kawan semua lewat media Instagram ini. Sungguh kita kepengin mengucapkan selamat Idul Fitri dari hati kami yang tulus dan juga mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Idul Fitri ini membawa satu makna karena lain dari yang lain ya. Semua di rumah dan sebagainya. Mudah-mudahan Idul Fitri ini membuat pemaknaan kita akan Idul Fitri juga semakin baik, lebih baik gitu ya. Dan pastinya tahun ini paling berkesan karena di rumah terus ya. Di rumah saja. Iya. Oke. Terima kasih yang baru gabung. Iya. Perlu di-mention cuman tulisannya zigzag benar-benar saya dekat aja. Ada Mbak Susiana, thank you. Mbak Yusmuna 17, Masaan ANF, salam dari UKM Teater Pinggir Kali Banyuwangi ya, salam kembali Banyuwangi. Mbak Tias Medflash, halo. Mbak atau Mas ya, join. Aduh, mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Salam semuanya.
Tapi ngomong-ngomong, kita Idul Fitri itu aman, damai ya di Indonesia ya. Kita baru dengar, saya merasa ya kericuan gitu di Amerika. Jadi kita juga apa ya merasa benar-benar bersyukur gitu ya, kita di Indonesia yang menjadi negara yang aman gitu ya, jauh dari toleransinya tinggi ya. Dan kita itu hari ini pas tanggal 1 loh. Iya. Hari kelahiran Pancasila, hari lahir Pancasila. Pas banget kita mesti menumbuhkan toleransi yang tinggi, bahwa kita memang berbeda tetapi kita satu. Satu bumi, satu keluarga. Itu ya, Mas ya. Ya. Pak Ki, gimana Pak Ki? Ya, Teater Bobot apa kabar? Masih berproses enggak ini ya selama pandemi ini? Mungkin kita perlu ngomong juga bagaimana apa situasi di luar sana. Apakah di Jogja, kemarin kamu di Jogja kan? Pentas-pentas di Jogja masih ada pun enggak? Pentas-pentas di Jogja sudah dibungkam. dibungkam oleh pandemi maksudnya. Iya. Nggak bisa kemana-mana juga, maksudnya ekonomi juga susah, nggak bisa keluar-keluar. Terus dari segi apa kesenian, pertunjukan juga sulit karena pemerintah itu ya ada peraturan tidak membatasi ada perkumpulan. PSBB ya? PSBB, PKM, pembatasan kegiatan masyarakat juga ya. Jadi sulit selama di Jogja itu ya timbul konten-konten baru, kreativitas baru yang ini yang penting ini. Yang harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan ya mati kreativitasnya. Ya. Mas Alfi, Pak Sugi ada ide enggak ini selama pandemi ngapain aja nih? Apa masih terus latihan teater atau bagaimana? Yang di Banyuwangi teater pinggiran atau apa tadi nyebutnya ya? Bagaimana, masih ada aktivitas berteater di sana? Kita tolong dikabari. Semoga saja masih ya. Masih ya. Masih aktif. Romo Ipeng ada ide kreatif tetap gak terbatas. Oh iya betul. Mas Asari, Mas Prisbah. Mas Asari boleh komen dong gimana menyiasati di rumah aja ini? Apa masih nulis puisi atau malah berteater sendiri di pantai gitu, latihan misalnya kan deket pantai itu Mas Asari dari Jepara, penyair kita. Lereng Muria tuh ya, nganu buku nih. Iya, masuk dalam antologi Lereng Muria itu Asari Muhammad. Mungkin teman-teman yang nonton bisa share apa pengalaman-pengalaman selama di rumah aja di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kita selagi membicarakan teater Nusantara. Ya. Mau menanyakan soal teater. Ya boleh. Tapi ngomong-ngomong sambil nunggu ya. Tidak hanya pelaku teater ya, pelaku seni pertunjukan juga yang kena dampaknya ya. Ini Mbak Tias dari Mad Flash Jogja itu juga kena dampaknya. Bagaimana event sudah mau berlangsung tiba-tiba batal. Jadi ditunda. Ya, dan itu artinya event organizer juga apa ya, harus terhenti ya, harus terhenti dari kegiatan gitu. Ya nggak cuma satu sisi tok yang dirugikan, tapi semua orang merasa dirugikan soal apa pandemi ini ya. Tolong pasti barangkali ada komentar. Oke, berteater terus pokoknya Mas Asyari. Oh iya, berteater terus pokoknya ya. Romo Ipeng, tapi ide kreatif tetap gak terbatasi toh masih. Iya. Tidak ada yang membatasi ide kreatif, ya kan? Pokoknya jangan berurusan atau bersinggungan dengan pornografi, sara, ya, ide kreatif harus tetap jalan. Mas Gali, halo Mas Gali. Wah, from the Jogja. From Jogja City. Aku kangen mbak Jogja, Raiso Rono ya. Mbak Tias. Tetap semangat, oke, setuju. Tetap semangat. Pokoknya kita harus punya mimpi, punya harapan. Ini harus berakhir ya. Ya, amin.
So, kalau Ino sendiri selama di rumah di Kudus itu karena kita masing-masing sibuk sendiri-sendiri ya. Aku nggak naskah. Awakmu ngopo ya kene Kudus sih? Selama selama pandemi ini. Parah. Maksudnya segala macam apa kemungkinan tak coba bikin lagu. Ya. Apa idenya itu pengen bikin album tahun ini. Jadi mengumpulkan lagu-lagu di pandemi ini ya. Jadi tentang pandemi ini. Ya bukan tentang pandemi tapi lebih ke dalam waktu pandemi ini menciptakan karya. Nah, itu yang jadikan album. Oh, jadi selama pandemi ini ngumpulin karya-karya selama ya, terus nyanyian. Bikin konten juga, ada musik, terus nanti ada musikalisasi puisi tapi belum dipublikasikan. Oh, okay. Nanti ditunggu saja. Ya. Tadi sebelum kita live juga ada yang jabri ke saya, Alvan Alit namanya, dia lagi nulis puisi kemudian membuat rencana akan menerbitkan buku. Jadi saya kira ini positif juga mengisi waktu di rumah gitu dengan kreatif menulis puisi dan punya rencana ingin membukukan puisi-puisi itu dalam sebuah antologi. Kalau penerbit ini Ibu Budi mampu dan cocok, saya kira kita akan terbitkan ya. Kalau kita lihat nanti ya. Tapi intinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Mas, siapa lagi nih? Teater Mata Jiwa, Mbak siapa lupa aku namanya. Tadi baru tak jawab. Risbah, bantu pemerintah melawan COVID-19. Iya, ini dibantu, ini physical distancing ini. Tetap ngopi Mas Alvan ya, Mas Alvan. Puisi-puisinya loh, jangan lupa ya, puisi-puisinya diselesaikan untuk jadi buku. Kak Cidul. Wah, ini Kak Cidul menarik ini. Baru gabung. Selamat Idul Fitri Kak Cidul. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih pantomimnya? Masih terus Kang Singkongan atau berpantomim ria juga? Pantomimer Kudus. Kak Cidul ini seorang pantomimer tapi juga menjadi guru pantomim ya di anak-anak SD, anak-anak TK. Saya kira menarik juga, tapi jangan kumpul-kumpul dulu ya Mas Cidul ya. Ngelatih teaternya lewat media sosial gitu ya, digital gitu. Jangan berdekat-dekatan dulu, kita jaga jarak biar aman ya. Atau mungkin ada karya-karya pantomim yang sesuai dengan pandemi ini. Wah ya, itu menarik sekali. Saya tunggu Mas Cidul ya. Kita tunggu karya Kak Cidul, pantomimnya tentang pandemi ya, tentang pandemi. Wah, bagaimana kita jaga jarak, jadi jauh-jauhan tetapi tetap bisa connect, bisa terhubung gitu ya. Ya, selain puisi berpantomim, ada lagi Mas Asari nulis puisi. Kadang saya dapat kiriman Mas Asari baca puisi di depan HP gitu, kita dikirimi. Ya, itu menarik juga. Dan teman-teman pelaku seni di seluruh Indonesia, ada link dari Kementerian Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, ada peluang teman-teman yang terdampak bisa mengajukan berdasarkan nomor induk KTP juga ya. Ini masih ada tahap kedua. Silakan nanti saya share di Instagram, mungkin teman-teman bisa mengakses juga. Dan siapa tahu bisa dibantu pemerintah gitu kan, karena terdampak COVID-19 ini. Itu ada ayat baru sekarang, COVID bab 1 ayat 9. Jika ada 2 atau 3 kita berbicara tentang virus, berarti aku ada di sana. Jangan dekat-dekat karena ada virus corona. Romo Ibeng jangan tersinggung, ini pelesetan biasa. Apalagi
Ya nggak tidur ya, dijalani ya Mas. Ya dijalani. Mas Riki, aduh kameranya kok miring yo? Toh miring yo? Enggak. Ini memang sengaja dimiringkan. Tidak miring nanti waras semuanya Om Riki. Regina Saskia, halo Mbak Regina, Mas Bri Sukma, Konco-konco gue iki. Horas dap, Robepeng ya. Mas Alfi gimana Mas Alfi? Sibuk dramatic reading di rumah. Weh, keren ini. Keren. Mas Alfi dari Semarang. Teater apa? Teater, dia memimpin teater Mata Jiwa. Tapi juga dia punya beberapa teater di sekolah SMA Negeri 5 Semarang. Ekstra ya. Ini dia menulis bahwa selama pandemi ini membuat dramatic reading. Ini menarik juga ya. Dramatic readingnya itu mesti deketan atau jauh? Biasanya deket ya. Iya. Kalau kita coba misalnya Kudus dan Jakarta, Kudus dan Semarang, Kudus dan Jogja, Kudus dan Surabaya, saya kira menarik lagi ya. Menarik, tapi apa pinter-pinter membangun chemistry sama partner ya. Yang sana ya, harus baca dulu ya. Karena kadang-kadang dulu. Harus nanti yang ngiringin musik siapa ya? Nah, itu. Mungkin kameranya nek dibalik gimana ya? Coba. Diluruskan gitu. Oh ya, ini lebih Vespa yang ada yang agak-agak miring tetap asik. Ini udah diluruskan. Mas Riki gimana Mas Riki sekarang bagaimana? Seperti itu ya. Mas Asari nontonnya miring sembari baca dengan sake. Wah, ini mohon maaf teman-teman karena nyetingnya baru wajaran ya toh, kita biasa di panggung tiba-tiba di depan kamera Instagram kayak gini wah ribet ya. Thank you sudah diingetin, kita sudah benerin posisi handphone ya. Jos ya. Wah ini Domenico Savio Ega ini. Wah Mas Ega halo Mas Ega, masih baca puisi atau masih suka lagi kegiatan apa Mas Ega? Bisa dituliskan biar kita bisa sounding juga. Mas Ega dari Jogja. Mungkin apa penontonnya udah banyak ya. Mulai pertanyaan yang menjerumus ya. menjerumus ke teater sedikit ya. Oke, ya. Boleh silakan kalau ada yang mau share info atau mau tanya-tanya. Mungkin pertanyaan dasar. Dulu awalnya gimana? Apa mungkin penonton yang lain juga pengen tahu sejarah, bukan sejarah, masa lalu teater Bapak gitu. Yang masa lalu itu kok bisa menjadikan pribadi yang sekarang gitu, gimana? Aku kurang mudeng pertanyaannya. Apa ya? Kok bisa tertarik gitu loh? Itu pertanyaan dasar ya. Kok bisa tertarik ke kesenian apalagi ya? Iya, tertarik di kesenian karena gue tajir. Waduh. Enggak. Maksudnya orang suka berkesenian ya nggak bisa dibantah lagi. Saya selalu berusaha menghindar untuk menjadi anak baik begitu, dengan cita-citanya jadi pastor kayak gitu, tapi mental juga nggak bisa gitu, karena sudah digariskan untuk menjadi anak yang tidak baik-baik di kesenian. Jadi ya jalani aja lah, saya punya ataupun apa bisa berkesenian gitu ya, bisa. Itu atau pun mungkin karya seni itu bisa maksudnya apa ya, melegakan gitu ya. Seperti fix inhaler gitu ya, melegakan pernafasan gitu. Kalau ya kesenian saya kira media untuk kita bisa berbagi apa kegembiraan. Yang pasti di situ bahwa melalui kesenian ternyata saya bisa share tentang kisah saya, kisah tentang hati saya, dan itu ketika ditonton itu menjadi sesuatu hal yang membahagiakan atau menggembirakan buat orang lain, karena bisa menjadi cermin, bisa menjadi
syukur-syukur bermanfaat gitu ya. Kira-kira itu sih nggak muluk-muluk banget, dan saya jalani setiap hari gitu dengan cara-cara yang apa ya, sederhana, simple gitu. Yang nyeni setiap hari Dengan rambut gondrong misalnya. Tapi sekarang di Bekasi aku Mas. Oke, Mas Eka sekarang di Bekasi. Dari Teater Akar Rahtawu, halo. Halo Teater Rahtawu, Mas Rin, Mas Rin, mantap juga. Halo, Kitchen, Mbak Dedes. Mas Inos awalnya kemana? Hah? Apa sudah suka dengan teater dan seni? Awalnya Di itu right? Mas Asa, Mas Inos awalnya Kamu apa? Karena apa sudah suka berteater? kamu dari apa sih? Karena Karena apa sih? Karena pilihan terakhir. tidak ada yang lain. Karena apa ya? Yang lebih mendekati mungkin itu pemilihan sekolah menengah atas. Itu kalau buat saya menjadi penentu ke jenjang selanjutnya ya. Jadi harus pintar-pintar memilih. Jadi yang paling mendekati di kehidupanku selama ini ya berteater, berkesenian gitu. Jadi saya sekolah di jurusan teater sampai sekarang. Nah, menurut saya sih sakar PDM Mbak. Sakar PDM jadi apa? Mas Tidul mana Mas Tidul? Mas Tidul pantomimnya gimana, boleh ditunjukkan? Bisa lagi pakai monitor yang gede Mas. Ditampung. Ya oke. Mas Riki usul monitornya diperbesar. Bagaimana kalau saya ambil di rumahnya Om Riki monitornya? Mas, gimana sudah cara lepas karakter? Gimana sih cara lepas karakter? Kadang kalau sudah mendalami susah buat lepas karakter. Wah, ini sering terjadi nih di aktor-aktor Indonesia khususnya. Kita tidak bisa lepas karakter karena kita sombong. Ya, kita jangan sombong karena pertunjukan yang lalu, atas karakter kita yang lalu. Ya, karena kita merasa cocok, merasa enjoy, merasa dan karena itu kemudian merasa bangga dengan apa yang kita mainkan. Kita tidak boleh. Seorang aktor yang baik itu harus koneksi. Oke. Seorang aktor yang baik itu kita harus mulai setiap kali memulai lakon baru ya memulai dari nol. Seperti di Pertamina, mulai dari nol ya Mas. Harus dari nol. Kalau kita membawa yang kemarin, perjalanan kemarin, proses yang kemarin, itu bukan aktor yang baik. Oke. Itu pengetahuannya. Ya, satu itu bahwa kita harus bisa melepaskan karakter, karena karakter apapun yang kita mainkan di atas panggung adalah di atas panggung. Panggung kehidupan kita sehari-hari sangat berbeda dengan panggung yang ada di atas panggung itu. Mengapa saya istilahnya itu aktor yang baik yang bisa membedakan? Ketika kita masih membawa karakter di atas panggung di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mesti segera melepas itu agar kita menjadi normal kembali, menjadi manusia yang lumrah kembali, melepaskan kesombongan, melepaskan kedirian kita, ego kita. Jangan sampai kita merasa melekat, apalagi cocok dengan karakter yang kita mainkan, itu tidak boleh. Yang kedua itu tadi nol tadi, kita mesti menyadari bahwa berteater itu juga belajar, memainkan lakon-lakon itu juga belajar. Jadi proses memainkan karakter tertentu itu adalah proses belajar, tidak lebih. Bukan kemudian menyombongkan itu, menganggap bahwa itu adalah pencapaianku. Kalau itu pencapaianku, kemudian nanti ditaruh menjadi striker kalau di dalam sepak bola, ditaruh di striker, ditaruh di penjaga gawang, tapi perlakuannya sama dengan gelandang, ya akan rusak. Kita ditugaskan menjadi penjaga gawang, kita harus mampu mengadaptasi diri kita menjadi penjaga gawang. Demikian juga menjadi striker, menjadi gelandang tengah, gelandang kiri dan sebagainya. Jadi tidak boleh membawa satu karakter untuk setiap peran. Nah itu informasinya seperti itu, maksudnya pendalaman
harus menghilangkan karakter yang lalu jadi diubah menjadi karakter yang baru lagi di pementasan selanjutnya. Nah, caranya yang paling simpel itu gimana untuk menanggalkan karakter kita yang lalu. Jadi misalnya aku yang lalu itu jadi bapak-bapak, tapi besok itu harus menjadi anak-anak kecil, tapi kok karakternya nak bapak-bapak ya. Menghilangkan karakter itu gimana? Lupakan. Kita mesti lupakan. Yang kemarin, pencapaian kemarin itu sangat tidak berarti. Bahwa pencapaian kemarin adalah pencapaian kemarin, hari ini harus dimulai lagi dari nol lagi. Kemelekatan akan pencapaian yang kemarin untuk dipakai menjadi pencapaian hari ini, itu menjadikan kita tidak berkembang. Mungkin meditasi atau cara-cara yang memulainya dengan belajar. Belajar maksudnya begini. Kalau membaca tokoh, kita sudah memerankan tokoh menjadi Hanoman, kemudian kita akan memainkan peran tokoh menjadi Rama gitu. Ya, pada saat kita mulai masuk ke peran Rama, kita mesti fokus untuk menghadapi Rama, karakter Rama dan sebagainya. Maksud saya kata tadi itu lupakan. Yang di sini tadi yang memainkan Hanoman, lupakan. Karena kita mesti fokus pada apa yang akan kita mainkan. Ya. Benar-benar harus dilupakan dengan cara bagaimana? Dengan cara memfokuskan diri pada hal yang akan kita hadapi. Pada hal yang akan kita hadapi, misalnya tidak berperan di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita fokus kepada apa yang sedang kita hadapi hari ini. Oke. Cukup menjawab, Mas. Apa beda seni peran dengan teater? Mbak dari Semarang, perbedaan seni dan teater, seni peran dan teater. Mungkin kalau saya boleh menjawab ya? Boleh. Oh boleh. Seni peran itu lebih ke pemeranannya. Kalau seni teater itu mencakup luas, ada produksi, ada artistik, ada pemeranan, ada aktor, ada macam-macam di situ. Maksudnya lebih luas konteksnya. Kalau seni pemeranan mungkin lebih kerucut lagi ke keaktoran. Iya, saya kira tepat, tidak keliru. Saya ingin menggarisbawahi aja. Seni peran adalah seni untuk bermain peran, memainkan peran, memainkan karakter, memainkan tokoh. Tapi kalau teater adalah pertunjukan secara menyeluruh. Di sana ada yang menata lampu, memasang lampu, menata kabel, setting, apalagi sound. Di belakang lagi bersama para aktor ada yang riasin, ada yang membuat kostum dan sebagainya. Semua itu menjadi satu kesatuan yang kemudian akan dipertunjukkan, itu teater. Jadi lebih luas, seni peran adalah bagian dalam teater. Gimana berarti karakter antagonis biasa jadi cahalim? Ini kalimat biasa jadi cahalim itu sudah antagonis. Jadi sombong itu udah antagonis. Iya, sudah antagonis toh. Jadi nggak usah berarti. Enggak, maksudnya kita di dalam diri kita itu ada peran antagonis, ada sifat antagonis, ada sifat protagonis. Kita tinggal memindahkan itu ke dalam potensi-potensi itu ke dalam karakter, menjadi daya dorong, memperkuat karakter yang ingin kita bangun gitu ya. Batu loncatan gitu ya. Dasarnya kita udah punya, tapi mengembangkannya gimana terserah. Yang tidak bisa main teater itu cuman setan sama malaikat ya. Karena dia pasti antagonis atau pasti protagonis gitu kan. Tapi kalau manusia itu hidup di antara ya kadang antagonis, kadang protagonis, di dalam hatinya punya pengalaman-pengalaman itu, sehingga sangat mungkin setiap orang mampu bermain seni peran ya. Baik menjadi antagonis maupun protagonis. Cuman barangkali yang dipertanyakan adalah apakah ketika kita main jadi orang jahat, sementara partner kita adalah kawan baik kita, itu apa tegel gitu? Mungkin yang jadi pertanyaan itu. Yuk, kita harus menyepakati bahwa bermain peran sesungguh-sungguhnya, bermain di atas panggung tok gitu ya, adalah bermain-main. Sak nyatane iki yo bermain-main, gitu.
kita bermain peran itu dengan sungguh-sungguh, tetapi dalam konsep bermain-main. Sehingga nah misalnya kamu Inos anakku gitu atau kawan baikku gitu, di dalam satu adegan kita mesti gelutan gitu. Ya tak antemi gitu kan. Karena konteksnya kita menyepakati bahwa saya menjadi antagonis yang harus memerangi kamu. Saya kira begitu, kita kita jangan menyamakan dunia realitas dengan dunia panggung, sehingga kalau dunia panggung tetap kita bermain sungguh-sungguh dalam konteks bermain-main tetap gitu. Jadi mbaknya tadi yang dari Semarang maksudnya main sinetron sama main teater, Mas. Maksudnya bermain peran itu main sinetron sama main teater tuh bedanya apa? Main seni peran sama saja lah ya. Seni peran intinya sama saja, yaitu mengolah, dia memainkan karakter orang atau karakter lain di luar dirinya. Sama-sama bermain peran, cuman barangkali takarannya saja. Takarannya yang berbeda. Kalau di depan kamera, takaran ekspresinya itu mungkin tidak terlalu melebih-lebihkan seperti teater ya. Tidak terlalu besar ya, tidak terlalu ekspresif gitu, karena merengut be, nah wis di zoom gitu kameranya sudah ketok banget. Gitu. Tapi nek teater merengutnya kudu karo ya digedek-gedek kayak gitu. Kira-kira bedanya cuman di situ. Tetapi kesungguhan untuk memainkan emosi itu tetap sama. Tetap sama. Makanya kemudian kalau teman-teman browsing di YouTube, yang muda yang bercinta itu Rendra yang bermain sama Yeti Octavia. Rendra main film paling jelek gitu, karena main aktingnya akting teater yang di apa yang direkam. Iya gitu, jadi besar semua, emosinya besar gitu. Ya itu bukan kegagalan Rendra, tapi menunjukkan bahwa akting di seni teater itu berbeda dengan di depan kamera. Oke. Selanjutnya reading naskah Corona yuk, biar semakin kuat karakter. Ayo. Naskahnya disiapin, siap reading, dramatic reading seperti Mas Alfi tadi. Kita dramatic reading dari kota Jepara, Kudus, Semarang, Pati ya. Boleh. Padahal kalau Romo Ipeng Dalang protagonis antagonis dilakoni dhewe. Iso kabeh to. Ya dadi buta, ya dadi Kresna ya to, dadi Bathara Guru, ya iso kabeh dalam satu pribadi ya to. Lah iku luwih dahsyat meneh. Aku malah iso. Ya Romo Ipeng ya, protagonis antagonis anjenengan sudah lebih mumpuni itu. Mas Galih aja takon apa? Apa yang Mas Asa pelajari dari generasi muda era sekarang, khususnya Inos dalam hal seni hidup atau teater? Tahu apa toh? Pertanyaannya itu apa tahu ini misi silaturahmi ya. Pertanyaannya kayak seminar ya, kayak ruang kreatif. Waduh. Ya, apa yang kita pelajari dari generasi muda? Ya. Generasi muda itu yang saya pelajari dari mereka itu, aku merasa jadi tua ya saya. Generasi muda itu yang tidak bisa saya kejar adalah daya adaptasinya, Mas Galih. Anak muda sekarang itu daya adaptasi, daya dobrak untuk apa ya, lentur mengikuti kemajuan teknologi itu sangat cepat gitu. Tiba-tiba kepengen bikin musik itu semua di HP ada gitu, dan semua anak muda bisa gitu. Bikin film pendek gitu lewat kamera HP bisa gitu. Mereka yang muda-muda itu sangat adaptif. Sementara umur yang merasa usianya 40 tahun ke atas itu sudah menjadi generasi tua. Nah, potensi-potensi ini yang anak-anak muda punya ini menurut saya yang positif ya. Iya. Saya pun belajar banyak dari mereka dan apa ya, ini yang perlu dikembangkan gitu. Apalagi dalam kerangka bahwa apa yang mereka adaptasi, apa yang mereka dapatkan dari kemajuan-kemajuan teknologi itu, terutama teknologi komunikasi, itu menjadikan itu menjadi media yang membuat mereka semakin kreatif. Nah itu luar biasa.
Tapi mungkin di era generasi muda ya, pengalamannya tidak sebanyak. Si. Kamu merasa ketinggalan zaman enggak sebagai generasi muda? Nah, ketinggalan zaman dalam konteks pengalaman ya. Pengalamanku itu tidak sebanding dengan pengalaman seniman-seniman yang dulu-dulu. Kalau dalam umur 19 tahun, beliau-beliau yang sudah dulu-dulu itu sudah ngamen, sudah memerankan naskah dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman yang kayaknya tidak didapat oleh semua orang di generasi muda. Dulu katakanlah lu yang getih gitu. Dulu lu yang getih, sekarang anak-anak muda dan termasuk mau jadi virus saya barangkali kita perlu menggarisbawahi jangan sampai kita menjadi kaum rebahan yang tidak kreatif. Ya boleh menjadi kaum rebahan tetapi tetap kita berupaya menjadi orang kreatif gitu ya, agar kita tidak mati. Terima kasih atas ilmunya. Saya dari Teater Sri Kandi. Halo Pak Surwan. Woi. Selamat Idul Fitri Mbak Ulfa ya. Ulfanaski. Ulfiaki dari Pasuruan. Selamat Idul Fitri. Mas Alfi. Memang sudah. Sip. Ayo, siap. Memang sudah saatnya yang senior belajar dari yang kebon usu gudel. Mas Gali. Iya, I miss you too. We miss you too. Mas Gali abaikan PSBB langsung meluncur ke Kudus. Kita ngobrol tentang rencana-rencana kegiatan ke depan setelah pandemi, Ya baik teman-teman yang baru gabung, kita intinya silaturahmi. Mas Alfi, selamat Idul Fitri. Teman-teman yang dari luar kota maupun yang di dalam kota, Teater Akar tadi, teaternya, wah aku paling salut sama Teater Akar, teater pelajar di Kudus yang sangat kreatif. Dia beberapa kali masuk final di festival teater pelajar dan juara gitu. Bayangin ada satu orang yang berperan 2 karakter sekaligus. Wah. Dan itu menang semua dalam satu peran itu ya. Satu panggung. Dan menjadi aktris terbaik juga. Itu luar biasa. Teater Akar itu. Tapi teater Kudus ya berkembang ya. Maksudnya melesat jauh. Maksud kayak kalau dengan kota-kota lain ya nggak memalukan toh. Maksudnya dulu pernah baca itu perlombaan teater di ISI Jogja. Itu teater apotek Pak ya? Teater apotek Mas Jesse, Kak Cidul itu. Nah itu sampai sana juga, maksudnya prestasinya membanggakan kota Kudus. Teater apotek dan Mas Jesse sangat suka ikut sayembara festival di Upkris, di terakhir di ISI itu gitu ya. Di festival teater pelajar di Kudus juga gitu. Sangat aktif mengikuti festival dan itu saya kira baik ya, karena bertempur gitu ya, itu ajang untuk mengasah kemampuan. Mas Gali, untuk Inos, ini bagaimana caranya? Bagaimana? Plagiat dalam sebuah karya sah atau tabu bagi pelaku? Plagiat menirukan secara frontal ya? Apa maksudnya benar-benar ditiru? Iya, secara buta maksudnya ya. Secara plagiat, kalau kita plagiat itu asal katanya meniru atau mengimitasi saja secara buta tadi, saya kira itu tidak sah. Karena plagiat itu salah satu bentuk kriminal. Apalagi plagiat itu tujuannya mencontoh kemudian mempublish atas nama dia gitu, mengakui bahwa karya yang ditulis atau disampaikan adalah karya dia, sementara itu sudah dibuat oleh orang lain. Itu kriminal. Duit kan ya. Wah, apalagi untuk royalti dan sebagainya, untuk honor gitu dari karya itu. Saya kira kalau cuman persoalannya, tapi ini tidak masuk plagiat ya. Kalau kita menulis artikel kemudian ada referensi di situ bahwa ini dari buku ini, penulisnya ini kita cantumkan sebagai penguat
dasar dari apa yang ingin kita sampaikan, kita argumentasikan itu sah. Itu belum tidak disebut sebagai plagiat. Tapi kalau plagiat, plek sak teplek, mingkare ganti judul ganti nama penulisnya menjadi kita gitu, nama kita, wah itu kejahatan. Tidak bisa Mas Alfi, saya setuju, tetap tidak sah kalau kita menjadi plagiat gitu ya. Tidak sah bahwa karya kita merupakan karya kita gitu, padahal bukan karya kita. Tadi ada pertanyaan Mas Galdi, Mas. Untuk Inos, bagaimana pengalaman hidup Inos sebagai anak satu? Off the record. Nanti di Japri aja ya, Mas. Lanjut. Maturun Mas, maaf lahir batin juga. Sip. Mas Inos, jenengan kan putra dari seorang seniman, ada beban nggak sih dengan nama besar sang ayah? Jawab lagi. Jawab ya. Jawab. Beban besar itu pasti ada. Pasti waktu di sekolah dulu gitu, maksudnya memandang saya itu sebagai anak seniman, tapi saya selalu berkata, maksudnya berpesan sama teman-teman, aku ki podo karo kowe sing dari kecil juga nggak diajari kesenian juga, maksudnya sama dari nol juga kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi jangan seolah-olahnya mendewakan apa mengagung-agungkan ya. Terus dianggap wis ra ono. Tapi beban sih. Sedikit lah. Ya Mas Heru Nugroho, Teater Jarum. Wah, salam apa iki kangen? Halo Heru. Tonggo kangen betul. Setahun ra ketemu. Waduh. Suwe tenan. Mas Heru, teman-teman Teater Jarum yang lain mana? Ada tadi Mas Masrin, Mbak Anie. Ayo, ini silaturahmi Mas. Kopine Mbak. Kopine Mas jenenge. Tapi ini bukan kopine Mas. Kopi yang lain. Pak G masih online? Ada di Kudus itu banyak teater Jarum, teater Apotek. Mas Jesse juga punya teater sendiri, teater keset. Oh, keluarga segitiga teater. Kemudian apalagi teater banyak ya. Teater Dewa Ruji, teaternya Kak Cido. Dan teater kampus juga banyak, ada teater Aura, teater Samar, banyak di tiap fakultas ada. Pokoknya kalau kita bicara Kudus, wah luar biasa. Cuman ya kita mesti menyudahi ini segera ya, pandemi ini. Mudah-mudahan kita rindu lah nonton teater itu. Masa nontonnya film terus dari nonton YouTube terus gitu. Kita kangen. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Semarang juga banyak. Oh banyak. Semarang ada teater Lingkar, teaternya Mata Jiwa, teaternya Mas Alfi juga, dan banyak. Tapi ya, kita semua rindu. Ke depan tuh Kudus bisa berpotensi sebagai barometer nggak tuh? Barometer teater untuk apa, maksudnya selama ini semakin pesat perkembangan teater di Kudus, atau apakah bisa Kudus sebagai acuan gitu? Saya kira tidak. Saya optimis setiap kota hari ini itu harus menjadi barometer. Oh iya. Di Tegal ada Mas Rudi Iteng, dia juga mengompori teater-teater pelajar, teater-teater sanggar juga. Di Pasuruan tadi sudah ikut bergabung bersama kita, juga berteater. Di Semarang, di kota mana, Banyuwangi juga tadi ada, di teater pinggiran tadi. Di Solo, teater Sukamto dan kawan-kawan, Mas Yogi dan kawan-kawan. Ya, saya tidak ingin menyebut Kudus sebagai barometer, tapi harapan saya setiap kota harus menjadikan dirinya barometer teater, karena teater sangat penting untuk edukasi ya, untuk pembelajaran kita sebagai manusia. Saya kira endaklah teater untuk Kudus saja ya. Kavinonya Mas. Kavino boleh kita kirim ya. Siapa yang pesan Kavino
nanti Japri. Mas Riki, Kapino. Setia menyimak. Pak Ki, ya. Teater Bobot masih proses enggak ini masa pandemi? Karena pembelajaran di sekolah juga harus di rumah juga kan ya. Saya penasaran sebetulnya bagaimana kita tetap memelihara semangat berteater sementara anak-anak sekolah juga di rumah gitu ya. Mungkin bisa di-share gitu lewat grup, barangkali mereka atau Pak Ki gitu nge-share bagaimana latihan atau mengasih bacaan, itu sangat mungkin ya. Jadi semangatnya terjaga gitu. Tapi yang paling pasti saya ingin pesan bahwa kalau kita memang anak teater, baik teater pelajar maupun teater dewasa, teater umum, di rumah ya kita latihan ya. Apa yang pernah dilatihkan Pak Ki di sekolah, misalnya olah tubuh, pernafasan, olah rasa dan sebagainya, kita mesti memaintain itu dalam latihan-latihan kita di rumah. Jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang. Pertanyaan lagi untuk Kinos, apa mimpi Kinos pribadi nanti setelah selesai studi teater? Setelah studi teater selesai, mimpinya apa? Ini aja belum melakukan, Mas. Jadi belum sempat bermimpi. Nanti mimpinya apa? Sembari berjalan. Kapan-kapan diagendakan pakai Zoom? Oh, boleh. Kita pakai Zoom, kita bisa rame-rame dan saling bisa ngobrol ya. Ya ini tadi sebetulnya karena saya gagap teknologi sehingga pakai apa yang ada dulu. Mungkin minggu depan kita ketemu di meeting Zoom gitu ya. Sehingga kita bisa mendengar juga percakapan dari teman-teman yang lain, ngobrol yang lain, sharing gitu, mengutarakan pendapatnya. Dan juga barangkali di pertemuan-pertemuan kita mendatang kita bisa share info ya, share info tentang apa ya, naskah barangkali, tentang apa aktivitasnya gitu. Dan juga mungkin share tentang kiat-kiat atau tips tentang bagaimana cara menghafal naskah secara cepat. Misalnya ada tipsnya begitu kan. Naskahnya diobong, diombe. Misalnya begitu ya. Mbok jangan serius-serius jawabnya. Mas Ega Zoom ya, kita Zoom ya. Kita boleh, kita minggu depan kita pakai Zoom. Ada Pak Ki sudah oke, Mas Ega dari Tangerang sudah oke. Mas Galih kita ke depan pakai Zoom ya. Teman-teman yang lain, Mas Alfi pasang aplikasi Zoom di handphone Anda. kalau belum. Mas Asari dan semuanya, Mas Galih, kita ramaikan pertemuan kita selanjutnya dengan Zoom sehingga kita bisa lebih leluasa untuk komunikasi. Ada suaranya terdengar ya. Ini Instagramnya tulisannya culik-culik ya. Moi Peng, siapakah idola tokoh teater yang menginspirasi saya? Mengapa? Mas Asa. Iya. Mengapa suka dia? Romo, ini jawaban saya jujur dan jawaban saya bohong ya. Jawaban saya yang bohong, saya idola Nicholas Saputra. Tapi idola saya yang serius, saya mengidolakan Rendra karena ya terutama di proses berteaternya beliau sangat intens mengolah dirinya dalam berteater. Saya tidak mengidolakan dia dalam berseni acting, tetapi saya mengidolakan Rendra, Mas Willy di dalam prosesnya berteater, di dalam beliau mempertahankan pendapatnya atau argumentasinya, konsistensinya memperjuangkan orang-orang kecil. Rendra jos patut diacungi jempol. Dan 4 ya papat. Dan beliau inspiratif sekali, orang yang sangat menginspirasi kita semua. Banyak yang dia sampaikan
menjadi ilmu buat teater di Indonesia. Terlepas bahwa kita suka atau tidak suka gaya pementasannya dan sebagainya, itu soal lain, tetapi tidak menurunkan bahwa saya mengidolakan Mas Willy karena konsistensinya sampai akhir hayat, sampai dia di penjara, sampai di cekal dan sebagainya, masih terus konsisten menyuarakan orang kecil. Kira-kira begitu, Romo. Mas Alfi. Selama pandemi, latihan rutin kami alihkan ke pembuatan tugas per anak untuk membuat ulasan naskah yang kami tentukan untuk membedah strukturnya. Oke, ini bagus sekali. Membuat sinopsis saya kira bisa sangat membantu. Iya. Cak Gentong, halo Cak Gentong online ya. Ya, saya mengulang apa yang disampaikan sharingnya Mas Alfi. Betul bahwa Mas Alfi, dan saya setuju, Mas Alfi memberi tugas untuk membedah naskah ya, membaca naskah, membedah naskah, lalu kemudian hasilnya di-sharingkan kembali di dalam grup bersama Mas Alfi. Saya kira ini juga mengasah kemampuan kita untuk menganalisis, menginterpretasi, menganalisis naskah. Thank you Mas Alfi sharingnya. Saya menikmati pertunjukan teater dan menjadi bagian dari proses pembuatan film indie. Banyak pesan moral yang disampaikan, tetapi mengapa jarang hal-hal tersebut dipertontonkan? Ya, film indie tidak jarang atau tidak diputar di bioskop-bioskop lumrah mainstream ya. Film indie lebih kepada film-film eksperimental, film-film yang langsung ngomong tentang realitas sosial terutama. Oleh karena itu, dan itu pun durasinya sangat bebas ya, tidak harus 1 jam atau 90 menit dan sebagainya. Film indie lebih berorientasi kepada konteks atau gagasan dari naskah, dari sutradara gitu. Sehingga yang dipentingkan adalah misinya. Kalau film layar lebar, saya kira itu lebih ada banyak pertimbangan sisi komersil, sisi estetika, sisi artistik dan sebagainya yang ujung-ujungnya adalah bagaimana itu membawa benefit, membawa keuntungan buat production house-nya. Tetapi bahwa kalau indie, Mbaknya mau menyimak bahwa ada komunitas-komunitas kine club yang juga sering membuat perkumpulan nonton bareng film-film indie itu ya, karena memang di situ tempatnya. Mereka membuat komunitas-komunitas film indie, kemudian ditonton bersama, diapresiasi bersama, di review bersama. Kira-kira begitu. Kenikmatannya tetap sama. Mereka berdua sama-sama karya karya seni. Menurut jenengan gimana itu? Udah terjawab ya? Iya. Cak Gentong gimana? Halo Mas. Ya halo Mas. Mas Gentong, Cak Gentong. Ini lukisanmu masih kepajang di tempatku, lukisan gambar wajah ya. Terima kasih. Kapan-kapan kita jumpa darat Mas Gentong. Sudah pulang dari pondok pesantren atau memang dirumahkan dari Magelang? Ya mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini dan Mas Cak Gentong kembali ke pondok pesantren dan tetap bersastra ya, tetap menulis puisi. Thank you Romo, thank you juga. Loh Mas Andre malah lebih gabung aja telat guys, meh tutup jam berapa nih? Jam 16.53. Jam 16.53. Oke. Mungkin beberapa saat lagi kita akan lenyap dari udara. Terima kasih Pak Asa, Mas Inos, meskipun di rumah aja masih dapat ilmu berteater. Salam budaya. Salam. Thank you. Pulang kampung, iya, Cak Gentong pulang kampung ini. Kasihan. Telat Andre, sudah baru join ini, baru sempat ya. Kita perlu saya info ke depan, mungkin minggu depan kita agendakan lagi, kita pakai Zoom. ada beberapa teman atau sebagian lah sebetulnya yang menginginkan pertemuan webinar ini dilanjutkan, tapi kita pakai aplikasi Zoom ya. Teman-teman yang belum punya Zoom
di smartphone-nya segera pasang aplikasi Zoom. Ini bukan promosi, tapi biar kita bisa gabung, kita biar bisa komunikasi bersama. Jumpa di udara. Mas, ono hubungannya teater karo ngopi? Ono Romo. Iki nek orang ngopi, orang iso nggene naskah. Ya, mungkin di menit-menit terakhir mungkin Bapak mau menyampaikan pesan untuk teman-teman yang ada di rumah saja, di rumah masing-masing. Iki serius ya? Iya. Iki 20 detik lagi loh ini. Oh iya, teman-teman 20 detik lagi kita akan turun dari udara karena memang Instagram dibatasi hanya 60 menit ternyata. Teman-teman yang terkasih, teman-teman yang saya cintai dari seluruh Indonesia, teman-teman ternyata Instagram hanya 60 menit. Mohon maaf, saya agendanya sampai 17.30. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Kita akan buat room. Kita akan buat satu media bersama lewat aplikasi Zoom. Semoga teman-teman akan gabung lagi dan kita akan membicarakan lebih banyak lagi soal teater. Tapi yang paling penting bukan soal materinya sih sebetulnya. Yang paling penting adalah kita silaturahmi, kita ngobrol bersama, kita gabung dan kita saling bertukar gagasan, bertukar kabar. So, teman-teman semuanya di Banyuwangi, di Pasuruan, di Kalimantan, di Sumatera, di Jakarta, di Tangerang, di Jogja Mas Galih, di Semarang Mas Alfi, di Jepara Mas Asyari, di Pati Mas Arif Kirwah, di Kudus ada Mas Masrin, Anie, Mbak Ulfa, Mata Jiwa juga, dan semuanya saya berterima kasih. Tetap semangat, jangan sampai kita kendor, dan saya pesan kita tetap ngopeni untuk selalu menghidup-hidupi spirit berteater di dalam diri kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas apapun yang selalu diorientasikan kepada kesenian, kepada art, kepada teater. Saya yakin bahwa setelah pandemi ini kita akan mendapati karya-karya yang luar biasa karena sudah ditahan-tahan ya, sudah ditahan-tahan. Oleh karena itu ini masa yang paling baik untuk kita berkarya, menulis sesuatu, membuat sesuatu meskipun di rumah saja. Simpan atau segera dipublish karena kita semua pasti akan mengapresiasi bersama. Terima kasih semuanya kawan-kawan sudah gabung. Kita ketemu minggu depan di room Zoom. Mas, ada. Terima kasih sudah menyaksikan live kita hari ini, dan kalau mau lihat tayangan ulangnya bisa dicek di IGTV-nya Peran Pengganti. Saya Cornelinos undur diri. Saya Asa Jatmiko. Salam budaya. Salam budaya.